Teman-teman, kalian kalau ada masalah dalam hal tindak pidana ya, apakah kalian akan memakai jasa pengacara yang handal, profesional, atau nyiapkan uang untuk nyogok? Kenapa saya bertanya? Karena begini, dalam penegakan hukum itu, khususnya pidana, ada 3 tingkatan kan. Yang pertama penyidikan. Kalau di penyidikan lolos, naik ke penuntutan. Penuntutan lolos, baru dia ke persidangan. Dalam proses penyidikan ini yang dilakukan biasanya polisi, ada juga KPK misalnya, itu ada prosedurnya. Nah, prosedur ini seringkali diabaikan. Misalnya penyitaan, tidak ada izin sitanya dari Ketua Pengadilan Negeri. Turunan BAP tidak diberikan kepada tersangka. Saksi-saksi yang diperiksa kadang-kadang tidak relevan, copy paste, dan seterusnya. Nah, ketika pengacara protes tentang hal ini, diabaikan. Di sana muncul kekuasaan. Oh, saya penyidik, ya terserah saya dong. Kalau kamu keberatan, nanti di pengadilan katanya. Begitu di penyidikan yang tidak sesuai prosedur, melanggar KUHP, diserahkan ke jaksa, jaksa juga tidak mengkoreksi. Jadi diterima gitu. Ya, walaupun ada kekurangan tadi, diterima. Nah, jaksa juga melakukan hal yang sama, membuat dakwaan asal-asalan, hanya diambil dari copy paste dari BAP penyidik. Ya. Kemudian pada saat mau sidang, dilimpahkan ke pengadilan, jaksanya tidak memberikan berkas perkara itu kepada terdakwa atau pengacaranya, karena di dalam berkas perkara itu semua lengkap tentang hal-hal apa yang dilakukan penyidik, apa yang kurang itu ketahuan di dalam berkas itu. Nah, seringkali berkas itu tidak diberikan kepada terdakwa atau penyidik atau kuasa hukumnya, sehingga sulit untuk mempelajari, untuk membela kan. Nah, pada saat menyerahkan berkas perkara ke pengadilan, hakim juga tidak memeriksa apakah berkas perkara yang diserahkan ke pengadilan sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan KUHP, gitu. Nggak diperiksa juga, langsung aja bawa ke persidangan. Nah, dalam tahap penyidikan, penuntut dan persidangan ini, ketika kuasa hukum protes, diabaikan. Di sana kekuasaan yang ada, bukan hukum. Dalam tahap ini seringkali penegakan hukum bukan dilakukan berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kekuasaan, kewenangan. Mengabaikan dia hukum acara, menabrak hukum acara. Ya. Ujung-ujungnya nanti putusannya apa? Tetap saja dikalahkan, tetap saja diponis, meskipun prosedurnya salah. Ya, hak-hak terdakwa diabaikan, tidak sesuai dengan KUHP yang harusnya batal demi hukum, itu terus dilanjutkan hakim, bahkan diponis. Ya. Begitu juga di pengadilan, hakim seringkali membentak-bentak terdakwa. Ya, menuduh terdakwa, kau salah, kau bohong. Padahal nggak boleh begitu, hakim tidak boleh begitu. Hakim hanya mendengar saja. Ibarat kata permainan bola, hakim atau wasit itu hanya memantau, tidak ikut menggolkan kan, tidak ikut menggocek hakim itu. Tapi seringkali hakim ikut terlibat seolah-olah jadi penuntut. Nah, ini semua ketika diprotes sama pengacara diabaikan. Tetap saja diponis sesuai dengan kehendak mereka kan. Nah, ini sebabnya akhirnya kalah, kecewa klien. Ya, kok pengacaranya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Sudah saya bayar pengacara tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, inilah yang menyebabkan orang berpikir, masyarakat berpikir lebih baik bayar ke polisi, ke jaksa, ke hakim daripada bayar pengacara. Ya. Kalau dibayar pengacara, udah dibayar, nggak ada juga gunanya gitu. Lebih bagus nyogok kan. Ini yang bikin bahaya teman-teman. Akhirnya, ya, yang sering saya katakan, tidak ada gunanya ilmu hukum, tidak ada gunanya pengacara handal dalam hal argumentasi hukum. Ya, yang handal adalah yang nego. Pengacara yang berhasil adalah yang bisa nego, mengatur semuanya. Itulah ya pengacara yang berhasil. Ketika pengacara dia idealis,
mengandalkan ilmu pengetahuan, mengandalkan hukum, dia pasti kalah. Ya kan? Diabaikan ilmu itu di sana. Makanya sering saya katakan, saya pernah bikin surat terbuka kepada universitas, fakultas hukum. Lebih bagus tutup saja fakultas hukum itu. Tidak ada gunanya belajar hukum. Ya, lebih bagus itu para ahli hukum, profesor-profesor, guru besar hukum itu, udah berhenti aja. Karena ilmu yang Anda turunkan kepada pengacara tidak berguna. Yang terjadi di lapangan adalah bukan penegakan hukum dengan cara hukum, tapi penegakan hukum dengan kekuasaan, arogansi. Jadi bagi pengacara yang jujur, pengacara idealis, tidak akan pernah sukses. Karena apa? Karena dia tidak bisa nego. Karena nego selalu yang bisa memenangkan perkara. Nah, ini masalahnya yang perlu diperbaiki. Kalau kita mau hukum kita ini tegak, sesuai apa adanya, bukan sesuai ada apanya gitu, makanya harus diperbaiki semua, ya kan. Jangan sampai hukum ini hanya sebagai simbol saja, hukum hanya formalitas saja, tapi pelaksanaannya nol, ya kan. Itu ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan itu didengar oleh para pemangku jabatan DPR atau pemerintah. Coba kalian cek ke lapangan, bagaimana di lapangan itu tentang penegakan hukum, apakah sudah sesuai prosedur. Tadi semua hampir rata-rata tidak sesuai prosedur, tapi tetap saja jalan terus. Ya, pengacara protes, membawa dalil-dalil hukumnya, membawa argumentasi hukum tingkat dewa, tidak penting itu bagi mereka, tidak dipedulikan. Inilah yang membuat rusak penegakan hukum di negara kita, terutama khususnya penegakan hukum pidana. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian. Saya tidak membenci siapapun, teman-teman. Saya hanya ingin penegakan hukum di negara kita ini sesuai dengan prosedur, sesuai dengan hukum yang dipelajari, sesuai dengan azas, sesuai dengan teori yang bermanfaat untuk masyarakat, supaya adil, supaya hukum kita ada kepastian. Masyarakat bisa berharap kepada hukum tanpa harus punya uang. Itu